Nah, sebelum kita membuat program ini itu kita butuh 3 import. Yang pertama adalah import request. Nah, import request ini berfungsi untuk melakukan permintaan HTTP. Yang kedua adalah import JSON. Import ini itu berfungsi untuk mengimport JSON untuk memanipulasi data dalam format JSON. Terus import URL lib ini berfungsi untuk mengelola data koneksi HTTP. Berikutnya adalah URL lib ini berfungsi untuk menonaktifkan peringatan terkait sertifikat SSL yang tidak valid. Yang berikutnya adalah fungsi devread ini. Devread ini berfungsi untuk mengidentifikasi fungsi supaya dapat membaca daftar WLAN dari perangkat Cisco. Nah, berikutnya adalah respon. Nah, kode di respon ini berfungsi untuk mengirim permintaan POST dan mengonferensi respon ke format JSON. Nah, kalau dari data JSON sama dengan JSON dumps ini, dia berfungsi untuk mengubah payload ke format JSON. Berikutnya adalah return response ini. Nah, return response ini berfungsi untuk mengambil informasi VLAN dari response. Yang berikutnya adalah dev show all. Dev show all ini berfungsi untuk mengidentifikasi fungsi untuk menampilkan semua VLAN dalam format JSON. Terus dev login ini mempunyai fungsi untuk login dan mendapatkan tokennya. Terus fungsinya respon ini adalah untuk mengirim peringatan POST untuk login. Nah, berikutnya adalah data respon yang JSON ini kan. Nah, yang itu berfungsi untuk mengonferensi respon ke format JSON. Terus di bawahnya itu berfungsi untuk mengambil token dari respon. Berikutnya return token itu adalah mengembalikan token. Terus dev create ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi agar bisa membuat VLAN baru. Nah, URL ini tuh berfungsi untuk membuat VLAN-nya gitu. Terus yang respon ini tuh berfungsi untuk mengirimkan permintaan POST untuk membuat VLAN. Setelahnya ada dev delete. Nah, dev delete ini berfungsi untuk mengidentifikasi yang mempunyai fungsi menghapus VLAN berdasarkan ID. Nah, URL di bawahnya itu untuk menghapus VLAN-nya. Itu. Terus yang respon itu untuk mengirim permintaan delete untuk menghapus VLAN yang udah dibuat tadi. Terus respon raise for status ini berfungsi untuk memeriksa apakah permintaan berhasil atau enggak gitu. Terus yang data respon ini berfungsi untuk mengonferensi respon ke format JSON. Terus yang if else ini berfungsi untuk memeriksa apakah respon menunjukkan bahwa penghapusan berhasil atau tidak. Terus yang dev show all ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi untuk menampilkan semua VLAN dalam format JSON. Nah, yang di bawahnya, kode di bawahnya ini berfungsi untuk mengubah daftar VLAN ke format JSON dengan identasi. Nah, berikutnya adalah show name. Nah, show name ini berfungsi untuk mengidentifikasi fungsi agar menampilkan nama VLAN dari daftar VLAN. Habis itu ada dev show ID itu mendefinisikan fungsi untuk menampilkan ID VLAN dari daftar VLAN-nya. Terus jumlah dev VLAN ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi untuk menghitung jumlah VLAN dalam daftar. Berikutnya adalah dev submenu. Itu berfungsi untuk mendefinisikan fungsi agar dapat menampilkan submenu untuk interaksi lebih lanjut. Terus dalamnya ada dev main menu, yaitu berfungsi untuk memanggil fungsi login untuk mendapatkan token. Terus VLAN list ini VLAN list sama dengan read ini berfungsi untuk memanggil fungsi read untuk mendapatkan daftar VLAN-nya. Nah, terakhir Kak. Ini tuh berfungsi untuk menjalankan semua program. Kalau nggak ada ini, yowes nggak bisa jalan. Di sini kita run dulu. Kok lama? Oh ya, sini. Nah, ini kan ada menu read, create, atau update dan delete. Misal kita masuk ke menu yang pertama, itu kita nanti masuk ke submenu. Submenu isinya apa saja? Isinya ini show all, show VLAN name, VLAN ID, dan jumlah VLAN. Terus misal kita masukkan pilihan 1. Nah, di sini terlihat semua isi VLAN-nya.
Terus misal kita mau cuma nampilin namanya aja, kita pakai menu yang kedua. Nah ini nama-namanya, terus state-nya aktif atau enggak, terus shut state, terus ID untuk menampilkan ID. Nah ini yang ditampilkan cuma ID-nya saja. Terus nah kalau kita mau berapa sih jumlah VLAN yang ada di sini, kita bisa pakai menu yang keempat untuk menghitung. Nah di sini terlihat ada 22 VLAN yang terhubung. Kita masuk ke menu yang lain, misal create ya, sekarang create 2 ID berapa? 1 2 3. Oke, namanya Rio. Oh ya, Rio. Siap, kita enter. Nah ada output seperti ini. Kita coba cek ya, cek dulu satu read. Bentar, show all. Tadi kan ID-nya 123, kita coba cari. Nah, di sini sudah ada Rio dengan ID 123. Selanjutnya kita masuk ke menu yang delete. Kita keluar dulu. Ini delete menu yang ketiga. Nah, ini ID yang akan dihapus 123, misal 123, enter. Lalu keluar. Nah, VLAN 123 delete successfully. Terus ceknya sama kayak tadi, exit dulu, read, read, terus show all. Kita coba cari ID 123 ada apa enggak. Nih 122 adanya, 124. Nah 123 berarti berhasil dihapus. Aku pulang.